Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual disiapkan tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Polisi dan tentara di Kabupaten Intan Jaya berhasil kuasai distrik Sugapa. Polisi tangkap 9 pengedar narkoba dalam sebulan terakhir di Mimika. Kasus COVID-19 nol, Rumah Sakit Umum Daerah Merauke terima pasien umum 24 jam. Aparat gabungan berhasil menguasai distrik Sugapa, ibu kota Kabupaten Intan Jaya, Selasa kemarin. Walaupun berangsur aman, namun hingga kini ribuan warga masih memilih bertahan di sejumlah gereja dan pos TNI Polri. Sebelumnya, 3 hari lalu kelompok kriminal bersenjata melancarkan teror dengan membakar rumah dan mobil di Bandara Bilorai. Saat ini aparat gabungan yang dikerahkan dari Mimika telah menguasai bandara dan menutup akses dari dan menuju distrik Sugapa. Walaupun demikian, situasi masih sepi. Warga memilih mengamankan diri di sejumlah gereja dan polsek. Ke depan memang masyarakat, pemerintah daerah, keamanan, dalam hal ini saya pribadi beserta Dandim dan beberapa tokoh-tokoh masyarakat untuk bisa saling menjaga, ya, saling menahan diri dan bisa memberikan komunikasi, ya, kepada saudara-saudara saya. Saya masih menganggap mereka saudara-saudara saya karena mereka warga negara Indonesia. Cuman memang perlu pembinaan, ya, karena tindakan mereka adalah tindak pidana yang bisa berakibat meninggalnya atau menghilangkan nyawa orang. Ya, harapan saya tindakan-tindakan saudara-saudara saya ini yang tergabung dalam KKB di Kabupaten Intan Jaya, tetap kalian sadar bahwa tindakan kalian tidak menyelesaikan persoalan yang kalian inginkan. Ya, tidak menyelesaikan persoalan. Perang akan berakibat dendam serta sakit hati jadinya. Tidak akan bisa menyelesaikan persoalan ini. Saya sebagai Kapolres Intan Jaya berharap bisa kita mengevaluasi kembali situasi yang sudah damai di Kabupaten Intan Jaya selama ini, ya, dari bulan Februari sampai dengan Oktober, kita jaga sama-sama, ya, seperti itu. Terkait dengan diplomasi boleh saya kedepankan, tapi kalian rekan-rekan saudara-saudara yang tergabung dalam kriminal bersenjata, ya, kalau kalian memang tetap harus meminta hal itu di Kabupaten Intan Jaya, dengan terpaksa saya lakukan tindakan tegas. Selain mengamankan beberapa titik rawan, aparat gabungan juga terus berpatroli. Aparat gabungan saat ini masih mengejar kelompok teroris Papua yang diduga kuat merupakan bagian dari kelompok pimpinan Egyanus Kogoya. Dari Intan Jaya, Riantonai melaporkan. ABK kapal motor Askaryadi Muhammad Rizal yang tenggelam di Kali Suator Asmat akhirnya ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa Selasa kemarin. Korban hanyut terseret arus saat berenang di Kali Kampung Suator pada Sabtu lalu. Jasad korban ditemukan terapung di pinggir sungai. Jenazah kemudian dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Asmat untuk divisum sebelum diserahkan ke keluarga. Terkait dengan musibah ABK tenggelam di Suator, sudah ditemukan kemarin sore dan sudah bisa kami serahkan ke pihak keluarga atau ke perusahaan kapal tempat dia bekerja dan sudah dimakamkan dari pihak keluarga. Muhammad Rizal sebelumnya mandi bersama teman-temannya. Korban tiba-tiba terseret arus sungai. Rekan korban berusaha menolong namun tidak berhasil. Selama 3 hari, tim SAR gabungan melakukan pencarian dan akhirnya Selasa kemarin jasad korban berhasil ditemukan.
Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Polres Mimika menangkap 9 orang yang terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu-sabu selama bulan Oktober ini. Ke-9 orang itu telah ditetapkan sebagai tersangka, pengedar, dan pengguna sabu-sabu. Mereka ditangkap di sejumlah lokasi saat sedang bertransaksi. Dari 9 tersangka ini ada yang masih di bawah umur sehingga polisi akan memperlakukan secara khusus. Selain narkoba jenis sabu-sabu, polisi juga menyita narkoba jenis tembakau sintetis. Plastik, klip bening berisikan narkotika jenis sabu seberat 97,4 gram telah dilakukan penimbangan. Yang kedua, 1 plastik bening besar berisikan narkotika jenis tembakau sintetis seberat 48,38 gram. Yang selanjutnya, 1 plastik besar berisikan narkotika jenis tembakau sintetis seberat 54,70 gram. Dari 6 TKP. Yang pertama, TKP Jalan Yosudarso, Leomamiri, Timika, di mana ditangkap tanggal 2 Oktober 2021 pukul 4 yang mengamankan saudara LR di Jalan Freeport Lama. Para tersangka yang masih di bawah umur. Kita punya aturan-aturan di mana tersangka tersebut kita akan perlakuan khusus untuk pelaku-pelaku di bawah umur. Tentunya kita harus mengadakan koordinasi dengan Bapas ya, di Timika, dan untuk yang ditanyakan tadi masalah peredaran, tentunya jenis narkotika baru yaitu ganja sintetis ini memang menjadi marak karena barangnya mudah dimasukkan, juga dikamuflase menjadi contoh kayak teh herbal segala macam, sehingga banyak tidak diketahui oleh petugas. Seluruh tersangka saat ini masih ditahan di rutan Mapolres sambil menunggu pelimpahan berkas ke Kejaksaan. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. HM, seorang sopir rental, ditangkap di Jalan Mangga, Merauke, dan langsung digelandang ke Mapolres Selasa kemarin. Ia diduga mencabuli pacarnya yang baru berumur 15 tahun. Usai melakukan aksinya, pelaku melarikan diri karena sang pacar melapor ke kedua orang tuanya dan polisi. Kasat Reskrim Polres Merauke AKP Agus Pombos mengatakan pelaku mengakui perbuatannya dan langsung dijebloskan ke sel. Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, ancaman hukumannya 15 tahun. Untuk pelaku sempat melarikan diri, kemudian opsional bekerja sama dengan keluarga korban, berhasil menangkap korban. Jadi pelaku dengan modus ancam pacaran, kemudian ancam akan dianiaya korbannya. Jadi perbuatannya 3 kali di atas mobil menggunakan mobil rental. Pertama di Urum, Urum, kemudian 2 kali, 3 kalinya di Wasur. Jadi total 3 kali. Ada sempat aniaya juga, sempat melakukan aniaya, pukul di bagian bahu. Pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Polisi menghimbau orang tua lebih waspada dan mengawasi anak perempuannya karena saat ini banyak terjadi pencabulan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Polisi di Tapal Batas RI Papua Nugini meringkus 3 pencuri pupuk milik salah satu perusahaan di Muting, Merauke. Ketiga pelaku juga merupakan karyawan PT IJS yang bergerak di perkebunan kelapa sawit. Pupuk kelapa sawit tersebut digondol 3 pelaku menggunakan mobil rental. Pelaku mengambil pupuk 5 karung lalu menyembunyikannya di tempat salah seorang pelaku sambil menunggu pembeli. Kasat Reskrim Polres Merauke mengatakan ketiganya ditangkap tanpa perlawanan. Ini pencurian dengan pemberatan ya, curat. Jadi ini pelaku ini dia menggunakan modus dia sebagai mandor pupuk. Dia memanfaatkan situasi itu untuk masuk dan ambil pupuk yang sudah digelar untuk penanaman.
penanaman kebun sawit. Ini terjadi di IJS ya, di pabrik kelapa sawit di daerah Muting. Ya, ketiga pelaku ini diamankan oleh anggota Polsek Muting bekerja sama dengan anggota Buser, kemudian amankan mereka di kantor. Kejadian ini terjadi di bulan September. Pada saat waktu itu situasi sedang kita rame-ramenya PON. Ya, untuk pelaku dijerat dengan 7 tahun penjara ya. Pasal 363 ayat 1 ke 6 ke 4. Masing-masing pelaku berperan berbeda. Ada yang bertugas mencari pembeli dan ada juga yang bertugas sebagai sopir. Di tempat lain, seorang pencuri mengambil helm di pusat perbelanjaan di Merauke. Pelaku terlihat mengamati sepeda motor yang sedang terparkir di halaman. Kapolres Merauke meminta warga agar memarkir kendaraannya di tempat yang aman serta tidak membawa barang berharga. Orang yang memiliki barang tidak hati-hati, sudah tahu barang ini mudah diambil, dia menarik, bagus, lalu ditinggal di tempat yang berisiko untuk dicuri. Di sini kan bukan di Arab. Kita taruh apel di situ sampai busuk, dia nanti besok masih ada. Di sini kan tidak. Di sini ketong jangan kan taruh itu, ketong taruh tas yang kosong nggak ada isinya aja langsung nggak sampai sejam bisa lenyap. Tapi ya kita jangan lantas melihat anak iPhone saja. Tadi kan bilang tuh, kadang modus yang seperti tadi itu mereka gunakan karena ya harga helm sekarang sudah di atas 500.000 juga kadang. Apalagi helm yang bagus, kecuali helmnya IIS ya mungkin diambil dari mana kita nggak tahu, harganya berapa nggak tahu. Tapi patroli helm tuh mahal helm. Sekali beli nggak apa-apa, kalau sudah 2 kali 3 kali beli sudah berapa gitu. Tapi ada peningkatan patroli Pak untuk antisipasi peningkatan ini? Saya akan buat kolaborasi, mungkin sebelum nanti Bapak pergi, saya mau kumpulkan dia punya perwiranya untuk bicarakan soal strategi ini. Dan tim sus kita juga harus mulai, jangan diam, lakukan dengan tugas masing-masing untuk mengungkap ini, agar ini betul-betul bisa kita jawab kepada masyarakat. Ya, saya memang belum boleh untuk pergi keluar. Saya lihat nih, saya 1 hari 2 hari keluar saja masalah banyak. Masyarakat juga mengikuti kalau orang yang ditugaskan situ lagi tidak ada, rata-rata kan mereka berbuat yang berlebih. Ya mungkin itu untuk sementara, tapi ya kesempatan ada, niat ada, lihat barang yang ditaruh sembarangan pasti hilang. Kapolres juga meminta anggotanya agar berpatroli di kawasan yang rawan pencurian. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Rumah Sakit Umum Daerah Merauke kembali dibuka 24 jam untuk melayani warga yang memerlukan pelayanan medis. Sebelumnya RSUD ini dijadikan rumah sakit rujukan COVID-19 dan saat ini sudah tidak ada lagi pasien yang menjalani perawatan di rumah sakit ini. Semenjak dibuka untuk umum, ruang pelayanan penuh dengan warga yang rela mengantri sejak pukul 4 subuh. Terus ambil nomor antriannya? Jam 6. Jam 6 itu ya, jam 4 datangnya. Iya. Sampai sekarang belum terlayani Bu ya? Iya. Oh gitu. Pada saat datang itu banyak kan tidak? Banyak Belum ada antri. orang. Belum ada orang ya? Oke. Kendati sudah melayani masyarakat umum, pembatasan tetap diberlakukan karena masih masa pandemi. Pasien yang hendak berobat harus di-screening terlebih dahulu. Kalau merawat yang positif sudah tidak. Tidak ada. Iya, sudah tidak ada. Tapi tadi malam itu kan ada yang masuk curiga COVID, antigennya juga positif. Tapi kita sudah langsung lakukan pemeriksaan TCM negatif. Negatif ya. Yang C1 nanti besok pemeriksaan C2 yang mudah-mudahan negatif. Ya. Ya Dok, dengan tidak adanya pasien COVID yang dirawat di rumah sakit ini, gimana pelayanan rumah sakit selanjutnya Dok? Kita mulai kemarin sebenarnya tanggal 1 tuh sudah mulai buka pelayanan umum kembali terbatas. Jadi masih membuka pelayanan tapi dengan new normal. Jadi tetap protokol kesehatan di dalam ruangan perawatan juga, tempat tidurnya tidak rapat-rapat kayak perawatan biasa sebelumnya. Dok, untuk layanan semua ini kan jam operasionalnya mulai kapan sampai jam berapa Dok?
Kalau Dan, RSUD, iya operasional kan 24 jam. 24 jam, iya, Dok? UGD juga sudah buka. Cuma kita pakai alur. Jadi nanti kalau misalnya masuk ke rumah sakit, semua wajib di screening dulu, baru nanti di situ dibagi. Di screeningnya itu ada yang di IGD COVID, ada yang di reguler, begitu. Situasi genting sudah tidak terlihat. Tenda-tenda darurat yang didirikan di depan ruang IGD COVID-19 kini sudah tidak ada. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. RSUD Merauke untuk pertama kali melayani pemeriksaan PCR bagi warga umum yang akan berangkat ke luar kota. PCR di RSUD baru bisa melayani 90 orang karena keterbatasan peralatan dan hasil pemeriksaan baru bisa diketahui sehari kemudian. Sudah diberlakukan untuk di Rumah Sakit Umum Daerah Merauke dan biayanya memang sudah mengikuti juga biaya yang sudah diamanahkan dari Bapak Presiden sebesar 300.000 untuk luar Jawa dan Bali. Ya, kita berharap itu bisa membantu walaupun dalam kondisi-kondisi tertentu juga PCR itu juga bisa salah satu cara untuk kita mencegah terjadinya penyebaran COVID. Dok, kalau harga 300 itu untuk wilayah Merauke sendiri apa relevan dengan seperti itu harganya, Dok? Ya, itu seperti yang tadi sempat kita bicarakan. Mungkin untuk lab-lab swasta di luar Merauke ya, kayak yang memeriksa pemeriksaan PCR itu mungkin berat. Tapi mungkin untuk Kabupaten Merauke yang hanya memiliki pemeriksaan PCR di dalam rumah sakit negeri, ya, berarti kan ada pertimbangan khusus mungkin dari Pemda terutama ataupun dari pihak-pihak terkait seperti Dinas Kesehatan yang tentunya mau tidak mau suka tidak suka akan ada kayak seperti subsidi. Walaupun secara bahan baku mungkin harganya tekor ya, artinya tidak mencukupi, tetapi karena memang ini amanah maka otomatis kita sebagai lembaga pemerintah harus menjalankan perintah Presiden. Kalaupun memang harganya tekor ya pasti nanti akan ada kompensasi baik dari Pemda ataupun dari Dinas Kesehatan ataupun pihak-pihak lain yang nanti untuk menutup kekurangan harga tersebut. Untuk satu hari bisa melayani berapa, Dok, untuk PCR itu? Iya, kalau untuk PCR kita bisa melayani kurang lebih sekitar 90 per hari ya, Dok? orang ya. Tapi harus dicatat bahwa pemeriksaan PCR kita ini tidak dalam hal masa menunggunya itu sekitar kurang lebih 15 sampai 16 jam. Ya, jadi kalau periksa hari ini bukan 5 jam ke depan atau 6 jam, karena kan memang ada yang 5 jam sampai 6 jam sudah selesai. Tapi untuk RSUD Merauke itu kurang lebih 15 sampai 16 jam. Kenapa bisa begitu, Dok? Tergantung dari mesinnya, ya, tergantung dari peralatannya. Ya. Pemerintah saat ini masih menggunakan aturan lama yang mewajibkan penumpang yang berangkat ke Jawa dan Bali menunjukkan hasil tes PCR. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Sampai saat ini gaji pegawai honorer Dinas Kesehatan belum juga turun, namun sebagian pegawai ini masih setia melayani warga di pesisir Mimika Barat. Di Puskesmas Kokonau saat ini hanya ada 10 tenaga medis yang masih melayani warga, padahal Puskesmas sebelumnya memiliki 76 tenaga kesehatan. Sebagian dari mereka mundur karena tidak jelasnya pembayaran gaji yang telah tertunda 6 bulan. Walaupun pelayanan yang diberikan tidak maksimal, sebagian pegawai honorer ini tetap berkomitmen memberikan yang terbaik pada warga. Warga berharap pemerintah turun tangan menyelesaikan masalah. Perasaan masyarakat, keluhan dari masyarakat, rumah yang besar ini, rumah sakit yang besar ini. Pertanyaannya, saya orang tua bertanya kepada pemerintah bahwa bangunan ini dari provinsi. Tapi bangunan ini kenapa sampai kosong begini? Ini satu. Yang kedua, masyarakat ini kita ini mengeluh. Orang yang datang sini mempersalahkan anak-anak yang kerja di sini. Karena anak-anak ini mereka tidak diperhatikan oleh pemerintah, akhirnya mereka juga datang di tempat ini jarang. Akhirnya yang sasaran kita masyarakat. Pertanyaan saya, masyarakat ini, rumah sakit ini kenapa kosong? Sampai masyarakat ini betul mengeluh. Rumah sakit ini betul bangunan dari provinsi, bukan kabupaten. Tolong lihat kami Kokonau ini, karena Kokonau ini
dia adalah mama yang melahirkan Tindika, melahirkan Putra, Agemuka. Kenapa kosong begini? Mama yang melahirkan ini kenapa tidak perhatikan? Ini saya sampaikan kepada pemerintah supaya tolong perhatikan pemerintah. Pemerintah tolong perhatikan rumah sakit ini supaya rumah sakit ini bisa ada pelayanan untuk kami masyarakat di Kokonau, Mimika, dan Mimika Barat ini khususnya. Para tenaga honorer berharap honor secepatnya cair dan dibayar agar mereka dapat bertahan hidup. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Palang Merah Indonesia Merauke saat ini mengalami krisis darah karena selama pandemi kebutuhan darah meningkat sementara jumlah pendonor berkurang. Pemandangan seperti ini tidak pernah terjadi. Tempat penyimpanan darah di PMI kosong akibat kurang pendonor yang mau menyumbangkan darah. Kepala Unit Transfusi Darah PMI Merauke Dr. Siti Jumina mengatakan, PMI sebenarnya sudah kewalahan memenuhi kebutuhan darah karena stok sudah menipis. Menurut Siti Jumina, selain karena kebutuhan darah meningkat, warga yang mendonorkan darah juga sangat berkurang. Kebutuhan darah untuk UTD PMI Merauke sekarang, memang sejak pandemi COVID ini stok darah kita sangat minim. Hampir setiap bulan itu kita mengalami penurunan stok darah. Sementara permintaan kita tetap, bahkan ada di beberapa komponen darah itu malah stoknya permintaannya meningkat. Kenapa kita selalu merasa kekurangan produksi ini? Karena masa pandemi ini memang membawa dampak yang sangat signifikan, termasuk kondisi di UTD, ketersediaan darah di UTD Merauke. Sebelum masa pandemi COVID itu jumlah permintaan dibanding dengan produksi yang kita bisa dalam sebulan itu memang sudah ada kekurangan. Tetapi masuk masa pandemi ini malah turun sampai sekitar 40 sampai beberapa bulan, ada beberapa bulan itu sampai 50%. Untuk keperluan darah sebelum masa pandemi itu sekitar 500 sampai 600 kantong per bulan ya. Tetapi kita hanya mampu memproduksi sekitar 400 sampai 500 bag sebulannya. Nah, masa masuknya masa pandemi COVID ini justru ketersediaan itu justru minim, stok kita malah menurun. Sementara permintaan itu tetap, dan ada beberapa permintaan komponen yang malah meningkat. Beberapa minggu terakhir ini kita sudah melakukan beberapa kegiatan mobile unit di beberapa instansi ya, termasuk di Lanut, di Lantamal, karantina pertanian, karantina perikanan, dan sekarang di Bimob. Saya berharap dengan adanya kegiatan mobile unit ini kita bisa menambah ketersediaan stok kita di UTD PMI Merauke. Untuk memenuhi kebutuhan darah di masa pandemi, PMI terus melakukan pelayanan donor darah keliling. Kebutuhan darah sebelum pandemi mencapai 400 kantong per bulan, sementara PMI hanya bisa memenuhi sebanyak 250 kantong darah. PMI berharap agar instansi dan warga mau mendonorkan darah untuk kemanusiaan di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Panitia Besar PON ke-20 kembali memastikan akan membayar honor 3.892 relawan yang hingga saat ini masih tertunggak. Kepastian ini disampaikan Ketua Bidang SDM dan Sekretaris Umum PON Mimika dalam konferensi pers yang digelar Selasa kemarin. Jumpa pers ini digelar untuk mengantisipasi kesalahpahaman antara relawan dan panitia karena sebagian relawan mulai resah dan khawatir honor mereka tidak dibayar. Alat penyambung dari kewenangan provinsi kepada para relawan. Oleh sebab itu, saya kira hal ini yang mungkin bisa dapat dipahami. Kalaupun kami tidak dapat memberikan informasi yang diharapkan oleh para relawan, itu karena memang komunikasi kami ke provinsi juga agak terputus dan terlambat. Ya, seperti tadi, memang kesibukan yang sangat tinggi juga untuk khusus bidang SDM dan juga bidang pertandingan dan para pimpinan bendara umum, sekretaris umum, dan
teman-teman yang PB PON itu sangat tinggi, sehingga ketika tinggi kemudian kita mengganggu dengan telepon, dengan komunikasi ini kan mereka rasa terganggu sekali, sehingga nanti ada waktu di mana kita bisa berkomunikasi kadang-kadang melalui WA. Jadi saya mengharapkan kita semua, seperti saya lalu juga mengatakan, kita bersabar karena dari jumlah yang besar ini mereka butuh ketelitian dan juga hal-hal yang sangat penting, apalagi berkaitan dengan hak seseorang. Itu sementara transport dari relawan yang berjumlah hampir 3.892. Jadi ini total ini ya, kita waktu itu hampir mencapai 3.900 lah. Tapi realnya itu ya 3.892. Jadi itu yang klaster Mimika saja. Itu yang kita pada malam hari ini kita bertemu untuk menyampaikan status terakhir. Seperti itu, pertama-tama kita memang tahu PON sudah selesai. Sebagian penilaian terhadap kita sukses, seperti apalah yang teman-teman dari media sudah ketahui ya. Ketahui tentu kesuksesan itu bukan kemampuan kita panitia. Panitia itu hanya berapa persen aja kita kerja, tapi itu dukungan semua stakeholder termasuk masyarakat. Keterlambatan pembayaran ini bukan saja terjadi di klaster Mimika, namun juga dialami klaster lain. Kendala yang dihadapi adalah pencocokan nik dan nama ibu kandung relawan. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambi.